Saudara untuk bangkit berdiri, kita pujikan dengan pujian Saya Cinta Tuhan Yesus. Duduk. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan melihat pesan-pesan dari Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Salam saudaraku, saya sedang berada di tempat di mana di depan kita ini ada kubur yang diyakini bahwa Yesus Kristus pernah dimakamkan di sana. Nah, di sana ada tulisan He is not here for He is risen. Dia tidak ada lagi di sini sebab Dia sudah bangkit.
Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karenanya saudara, mari kita juga menjadi saksi kebangkitannya. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Orang yang telah mengalami Tuhan harus membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena itu alamilah pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Dan kalau kita sudah menerima semua berkat rohani itu, mari kita bagikan kepada orang lain, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Kami mengundang saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian takkan pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat di dalam hidupku. Akan pernah terlambat pertolonganmu. Akan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu
Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang mempedulikan. Haleluya, Allah yang sangat baik, Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus mulia, Yesus agung, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, Engkau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Mulia agunglah Engkau Tuhan, Allah yang besar. Kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Glory, haleluya. Allah pertolonganku. Haleluya, haleluya. Kami bangga memilikimu Yesus. Haleluya. Akan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlewat Kau menjagaku. Allah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Sampai di bulan ketiga tahun ini, tahun 2023, Engkau menolong kami. Kami menikmati pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Kami menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami kepadamu Yesus. Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, Kau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami memuji menyembah-Mu, ketika kami duduk diam mendengar firman-Mu, biarlah Roh Allah terus bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua ya Tuhan, baik hamba yang berkata-kata kebenaran firman-Mu maupun seluruh kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dengan cara-Mu yang agung dan mulia. Kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengalihkan kami, perhatian kami daripada firman-Mu ya Tuhan, kami mau bersehati. Segala tipu muslihat iblis ini kami mau cabut, ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Allah bekerjalah dengan cara-Mu, supaya kami lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan.
Selamat pagi. Selamat kita beribadah, bahkan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memperhatikan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Setiap kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam pribadi lepas pribadi kita. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, khususnya di dalam waktu Raja Daud, dia memerintah bangsa Israel. Dia sudah membuat gedung-gedung di kota Daud, tapi dia tidak lupa untuk membuat atau menyiapkan tempat untuk tabut Allah. Ketika Daud akan menyiapkan tempat bagi tabut Allah, ternyata tabut Allah itu sudah tidak ada di Yerusalem, sudah tidak ada di kota Daud ini. Tabut Allah sudah dirampas oleh bangsa Filistin. Dan kita memperhatikan bagaimana cara Daud untuk mau mengambil kembali tabut itu dari bangsa Filistin. Sebab tabut Allah ketika berada di tengah-tengah umat pilihan atau bangsa Israel, itu adalah menandakan bahwa kehadiran Allah ada di tengah-tengah bangsa itu, umat pilihan itu. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-1 dan ke-2, tapi kita akan fokus di ayat yang kedua ya. 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Jadi di sini kita perhatikan bahwa Daud dia sudah membuat gedung-gedung di kota Daud atau di Yerusalem. Tetapi di sini tadi saya katakan bahwa dia tidak lupa untuk menyiapkan tempat kemah Daud untuk tempat tabut Allah itu, tabut Allah atau tabut perjanjian itu. Tetapi ketika dia menyiapkan itu, sudah menyiapkan tempat tabut itu, tabutnya yang sudah dirampas oleh bangsa Filistin. Ayat yang kedua, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Dan di sini dikatakan bahwa ketika itu berkatalah Daud, jangan ada yang mengangkat tabut Allah. Kenapa sampai dia mengatakan demikian? Karena kita melihat pada pasal sebelumnya, dia pernah gagal ketika dia akan mengambil tabut Allah itu dari Kiryat Yearim. Dia gagal karena dia tidak melakukan sesuai dengan kehendak firman Allah. Dia memindahkannya dengan caranya sendiri. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, di sini dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberikan keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Sini jadi ketika Daud gagal memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke kotanya, nih tabut Allah di tengah jalan akan dipegang oleh Usa, sehingga Usa dihukum pada saat itu, dia mati ketika sedang melayani karena mengangkat tabut Allah, ada dalam hadirat Allah. Kita lihat di sini. Dan tadi saya katakan bahwa dan ini adalah kali yang kedua Raja Daud Raja Daud memindahkan tabut Allah. Waktu pertama Daud gagal.
Bahkan terjadi kematian pada waktu pertama dia memindahkan tabut Allah itu. Tabut itu sudah kita baca tadi 3 bulan lamanya ada di rumah Obed-Edom. Tabut Allah di Filistin saat itu 7 bulan. Tetapi tabut Allah berada di tengah-tengah Filistin. Mereka mengembalikan tabut itu, tapi sampai di Kiryat Yearim saja. Saudara dapat membacanya sebelumnya ya, di ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya. Dan juga ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 dan selanjutnya. Di situ kita melihat ini tentang bagaimana Raja Daud ingin mengembalikan tabut Allah itu yang sudah lama ada di bangsa Filistin dan ada di Kiryat Yearim itu lebih kurang 20 tahun. Jadi selama tabut itu ada di luar, bangsa Israel ini mengalami banyak kekalahan, mengalami banyak masalah di tengah-tengah bangsa Israel ini, umat pilihan ini. Dan ketika Daud mencoba untuk mengembalikan di sini, ini kedua kalinya, tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom 3 bulan. Daud mulai pertama gagal karena dia menaikkan tabut Allah itu di atas kereta. Jadi bukan orang Lewi yang memindahkan, atau bukan orang Lewi, ini adalah Tuhan persiapkan keturunan Lewi ini khusus untuk melayani Tuhan. Jadi bukan orang sembarang di dalam melayani Tuhan pada waktu itu, tetapi orang-orang Lewi lah yang dipercayakan Tuhan untuk melayani dia. Tabut ini dibawa oleh kereta, dinaikkan di atas kereta, dibawa oleh 2 lembu. Dan inilah yang membuat tabut ini gagal masuk ke dalam kota Daud. Karena terjadi kecelakaan bahkan kematian yang ditimpakan Tuhan. Tuhan begitu marah ketika Usa hendak memegang tabut itu karena lembu ini tergelincir. Dan Tuhan sangat murkanya Tuhan ini menghukum Usa sehingga dia mati di tengah pelayanan itu. Dan kita lihat di sini, orang Lewi adalah orang-orang yang dipercayakan atau yang dikhususkan sebagai pelayan-pelayan, imam-imam di dalam menyelenggarakan ibadah. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang pasal yang ke-15 ayat yang kedua, harus orang-orang Lewi. Waktu yang lalu Tuhan Daud mempersiapkan, bukan orang Lewi dipersiapkan, tetapi tidak menggotong tabut perjanjian atau tabut Allah itu, malah dimasukkan ke atas, dinaikkan di kereta dan ditarik oleh lembu. Jadi ketika kita melihat di sini, dan Daud pun sama perlakuannya ketika tabut itu keluar dari Kiryat Yearim, tabut itu keluar, dia juga menyelenggarakan perayaan ibadah. Itu suatu perayaan ya. Dia menari-nari, semua menari-nari, memuji Tuhan, memainkan alat-alat musik ketika tabut itu keluar. Tetapi di sini kita lihat waktu pertama kali gagal karena Usa ini memegang tabut itu. Dan kalau kita memperhatikan di dalam 2 Samuel, kita lihat saja di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Yes. Ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkat dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Jadi di sini ada satu perayaan ketika tabut Allah yang menandakan, saya katakan tadi bahwa tabut Allah adalah menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ketika diambil
tabut Allah itu dipindahkan, tetap ada tarian, ada pujian, ada permainan musik. Jadi betapa meriahnya ketika tabut itu dihentar. Ada pujian penyembahan yang dinyanyikan, ada musik yang dimainkan, ada rebana atau tari-tarian yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan mereka tidak melakukannya asal-asalan. Di sini dikatakan dengan sekuat tenaga. Nah, ayat yang kelima, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentang, dan ceracap. Ayat yang ke-6, ketika mereka sampai tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kita memperhatikan di sini rencana dari Daud untuk mengambil tabut Allah itu sudah betul. Tetapi di sini kita lihat bahwa ketika kegagalan Daud yang pertama memulangkan tabut Allah ke kota Daud, dia tidak menuruti kehendak Tuhan, tetapi dia melakukannya dengan kehendaknya, dengan caranya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pelajaran bagi saya dan saudara. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, mungkin kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap keberadaan kita. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, pujian kita, tarian kita, permainan musik kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dengar-dengaran, tidak menuruti caranya Tuhan, maka hal ini dapat terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Kematian bukan secara fisik, tetapi kematian secara rohani dapat terjadi karena ketidaktaatan. Walaupun kalau kita melihat dari sini caranya itu sudah betul, tetapi ketika kita tidak dengar-dengaran, ketika tidak melakukan kehendak atau perintah, kehendak firman Tuhan, kehendak suara Allah itu, maka hal ini dapat terjadi membuat kematian rohani. Kita melihat ya, kembali lagi dalam ayat pokok kita. Walaupun waktu tabut Allah itu dipindahkan, ada nyanyian, ada pujian, ada penyembahan, karena ibadah itu waktu memindahkan ini seperti satu perayaan, maka kita melihat di sini ada mereka mulai dari rajanya memuji Tuhan, menari dengan sekuat tenaga. Tetapi kalau tidak menuruti perintah Tuhan, maka inilah yang terjadi. Arti dari nama Usa yaitu kekuatan. Sedangkan Ahyo, nama Ahyo itu berarti saudara. Saudara berarti saudara. Ahyo berjalan di depan tabut, sedangkan Usa di samping. Sehingga ketika lembu itu tergelincir, dia mencoba memegang dengan kekuatan. Dia mencoba untuk memegang tabut Allah itu hingga Tuhan murka, sehingga mendatangkan kematian bagi Usa. Di dalam 1 Tawarik, kita mundur sebentar ya, di dalam 1 Tawarik 13, ini sama dengan 1 Samuel tadi, dengan 2 Samuel tadi. Maka ayat yang ke-10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Ketika Usa mengulurkan tangan, ketika kekuatan kita ulurkan seolah kita lebih kuat untuk melayani, ini kita yang paling bisa, kita yang paling semuanya kita kerahkan untuk memegang tabut itu, maka hal inilah yang terjadi. Dengan kata lain, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak menghendaki kita melayani ketika kita melakukannya kalau kita tidak dengar-dengaran terhadap perintah atau firman Tuhan. Pelayanan kita akan membuat kematian bagi rohani kita.
baik khususnya bagi rohani kita. Karena apa? Dengan kekuatan kita melakukannya, bukan dengan caranya Tuhan. Tuhan mau kita melakukan apa yang kita layani ini dengan caranya Tuhan. Bukan dengan boleh dengan kekuatan kita, tetapi ikuti caranya Tuhan, bukan caranya kita. Kita sudah melihat tadi bagaimana murka Allah itu terjadi bagi Usa. Dan kalau kita lihat bagaimana sikap hati kita ketika kita mengangkat, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Mungkin kita sudah memuji Tuhan sampai kita dengan sungguh-sungguh menangis dan semuanya di hadapan Tuhan. Dengan tarian, dengan permainan musik kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Tetapi ketika kehidupan kita, saya dan saudara tidak mendengar-dengaran, tidak melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, maka hal ini pun dapat terjadi seperti yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap bangsanya ketika mengeluarkan tabut Allah dari Kiryat Yearim kalau saya tidak salah. 1 Tawarik pasal yang ke-15 ini kita lihat ayat yang ke-2, ayat pokok kita. Ketika itu berkatalah Daud, jangan ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Dan kita memperhatikan di sini, ketika Raja Daud taat menuruti kehendak firman Tuhan, kehendak aturannya Tuhan, harus orang Lewi, maka dia mulai 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom dan mau dibawa kembali. Di sini kita melihat satu keberhasilan ketika yang didapatkan oleh Daud dan bangsa Israel ketika mereka mulai taat terhadap perintah Tuhan atau taat terhadap firman Tuhan. Orang Lewi diminta untuk mengangkat tabut itu, tetapi bukan asal-asalan ya, yang penting namanya orang Lewi atau para pelayan-pelayan kita angkat aja. Tidak. Di dalam ayat yang ke-11 kita lihat di sini ada aturan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Daud untuk mengangkat tabut itu. Ayat yang ke-11 dari pasal yang ke-15 1 Tawarik tadi. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkat tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Jadi di sini dikatakan orang-orang Lewi, pelayan-pelayan ini, pelayan-pelayan di hadapan di altar, pelayan-pelayan yang dikhususkan untuk melayani, yaitu orang-orang Lewi, harus menguduskan diri. Orang Lewi diminta untuk menguduskan diri. Jadi dengan kata lain, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita masih siap. Memang yang datang di sini kan pikirannya macam-macam, dengan karakter macam-macam. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya untuk mari loh kita mempersiapkan hati dan diri kita ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, ketika kita menikmati hadirat, kita ada di hadapan Tuhan, tabut Allah, atau ketika kita ada mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan itu, harus menguduskan diri. Ayat yang ke-13. Maaf, ayat yang kedua. Kuduskanlah dirimu, bagian B. Kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Ayat yang ke-13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya
seperti seharusnya. Jadi ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita tetap harus minta petunjuk atau dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dengan kata lain kita harus tetap minta firman Tuhan, tetap minta kuasa Allah menjadi petunjuk dalam kehidupan itu untuk melakukan apa saja. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Bani Lewi ini atau kepada orang-orang Lewi ini. Mereka diminta untuk menguduskan diri. Mereka supaya dilayakkan oleh Allah untuk mengangkat tabut itu. Tadi saya katakan tabut Allah melambangkan kehadiran Allah. Jadi harus ada kekudusan. Supaya tidak seperti pertama kali yang dikatakan oleh ayat yang ke-13 ini. Sebab oleh karena pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar, ya, yang hadir di mengangkat tabut itu yaitu lembu, bukan orang Lewi. Orang Lewi hanya menghantar, Usa dan Ahio hanya mengantar kereta lembu itu untuk menaruh, untuk meletakkan tabut perjanjian, tabut Allah itu atau tabut perjanjian itu. Dan di sini Tuhan memperbaharui, mereka mulai meminta petunjuk dari Tuhan seperti yang seharusnya. Dan di sini kata harus orang Lewi, dan bukan orang Lewi ini harus dikuduskan. Ayat yang ke-14. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkat tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi perintah ini, ternyata aturan ini bukan ada tiba-tiba ketika ada Daud, tetapi sudah diperintahkan dari Musa, zamannya Musa dulu. Ketika mereka gagal melakukan ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan, maka kegagalan yang mereka alami bukan kegagalan bukan kematian bagi satu orang saja, tetapi kegagalan bagi seluruh bangsa, karena tabut itu tidak masuk ke kota Daud. Waktu bangsa Israel, dan kalau kita perhatikan di sini, ketika tabut itu tidak ada, maka bangsa Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Filistin, maka kekalahan terjadi di antara mereka sehingga 30.000 dari bangsa Israel gugur, termasuk di dalamnya Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli pada saat itu. Mereka juga adalah pelayan-pelayan, tapi mereka mati karena ketidaktaatan. Bukan itu saja, saudara, kalau kita baca ini cerita di dalam Tawarik atau 1 Samuel pasal yang keempat, di situ kita cerita ini seru banget. Kematian kedua anak beserta ketika Eli mendengar tabut Allah sudah dirampas oleh bangsa Filistin. Ini balik lagi ya. Dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas mati ketika mereka dalam peperangan itu, dan ada di tengah-tengah peperangan itu mereka mati. Pelayan-pelayan ini mati. Ketika Eli mendengar, dia jatuh dari tempat duduk. Karena Eli itu badannya gemuk, dia jatuh dari tempat duduk dan mati. Karena dia mendengar anaknya mati dan tabut sudah dirampas. Setelah itu, bukan saja istri dari Pinehas, imam yang saat itu juga Pinehas, jadi anak-anaknya Eli juga adalah imam-imam yang melayani. Tetapi melayani, kalau saudara membaca kehidupan mereka adalah melayani dengan membiarkan dosa-dosa yang terjadi di pelataran dari Bait Suci. Kita melihat di sini ketika dia istri dari Pinehas yang sedang hamil besar, dia langsung merasa untuk melahirkan, dan dia melahirkan anak. Dia pun mati, anak hidup. Anak hidup dinamakan Ikabod. Ikabod adalah arti dari anak. Ikabod adalah kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi
di tengah bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat dari cerita, dari kisah firman Tuhan ini, kisah Daud memindahkan tabut ini, kegagalan-kegagalan dapat terjadi ketika tidak taat melakukan firman Tuhan. Ketika tidak patuh lagi terhadap hukum-hukum Musa. Ketika tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kegagalan itu dapat terjadi. Kematian demi kematian dapat terjadi. Berbicara bukan kematian jasmani saja, tetapi kematian secara rohani dapat terjadi kalau pelayan-pelayan tidak menguduskan diri di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sepertinya saya yang sering berdiri di depan saudara, saya yang merasa tertampar duluan. Adakah kita menguduskan diri ketika kita melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh imam-imam Lewi ini, keturunan Lewi ini? Memang ini zaman dulu terjadi ketika zaman Daud. Bukankah kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yaitu Yesus, sehingga melayakkan kita melayani Tuhan? Kalau kita melihat ketika bangsa Israel dipimpin, waktu itu pemerintahan bangsa Israel masih dipimpin oleh para imam, maksudnya untuk masuk ke hadirat Tuhan masih dipimpin oleh para imam-imam. Dan kalau Imam Eli, imam yang senior ya, yang menjadi panutan, tetapi anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang tidak patut dicontoh, sebab mereka melakukan banyak sekali dosa, mereka melakukan banyak sekali kecemaran. Bagaimana kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, kalau bangsa Israel dipimpin oleh pemimpin yang cemar, maka akan berakibat pada pengikutnya juga ikut cemar. Bangsa Israel bawa tabut Allah, dan di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, sehingga tidak layak orang yang cemar untuk datang melayani Tuhan seperti yang terjadi pada bangsa Israel ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Ikabod lahir, dia dinamakan Ikabod karena kemuliaan Tuhan sudah tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tabut Allah sudah hilang, sudah dirampas dari bangsa Israel, pindah ke bangsa kafir yaitu Filistin. Tabut Allah ada di rumah, dan sekarang tabut Allah ada di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dan di sini Daud, Raja Daud yang mengambil kembali tabut itu, memperhatikan ketika tabut Allah itu diperlakukan dengan benar, maka keluarga Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Tabut Allah ada di rumah Obed Edom. Tadi saya katakan maka keluarga Obed Edom diberkati dan menjadi berkat. Sehingga Daud merindu untuk membawa kembali tabut Allah itu untuk ada di tempat yang sudah dia sediakan. Di dalam 1 Samuel pasal 5, ketika tabut Allah itu ada di kuil nih, ternyata tabut Allah ini bukan hanya 7 bulan di bangsa Filistin, tetapi 20 tahun lamanya dia ada di Kiryat Yearim. Dan ketika dia ada di bangsa Filistin, tabut Allah ini ditaruh di sampingnya Dagon, dimasukin di kuil. Ya, karena menurut mereka adalah layak tabut Allah itu ada di kuil. Dan apa yang terjadi? Patung yang ada di kuil itu jatuh. Saudara baca deh di 1 Samuel pasal 5 supaya melihat sendiri bagaimana caranya Allah membela kehadirannya, membela hadiratnya ketika dia diperlakukan, ketika kita menaruh hadirat itu di tempat yang salah. Pertama, kepalanya patah, kedua tangannya, dan Dagon ini
yang di kuil Dagon ini, patung itu jatuh, posisinya jatuh bagus, menyembah pada tunduk di depan tabut Allah. Itu karena kuasa Tuhan. Tadi saya kembali lagi, ketika ada di bangsa Filistin, tabut Allah ini ancur-ancuran. Bukan, patung dari Dagon ini ancur-ancuran. Maka bangsa Filistin mengakui bahwa mereka bersalah. Dan mereka melakukan pemindahan ke Kiryat Yearim dengan cara mereka. Tetapi kita tidak usah mengikuti cara dari Dagon atau dari kuil Dagon ini. Bangsa yang kafir, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mengikutilah perintah firman Tuhan, tabut Allah. Tadi saya katakan bahwa tabut Allah bila ditempatkan di tempat yang salah, maka akan membawa petaka bagi tempat itu. Tabut Allah yang adalah kehadiran Allah harus diletakkan di tempat yang tepat supaya menjadi berkat. Seperti di rumah Obed Edom tadi. Kita juga, keberadaan kita di tengah-tengah ibadah, biar kehadiran Allah yang dapat kita rasakan. Ibadah kita, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, di mana ada 2 dan 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada. Jadi ketika kita berkumpul dan kita melakukan ibadah karena Tuhan kita undang untuk ada dalam ibadah kita, saya percaya Tuhan itu sudah ada tanpa perlu diundang. Tetapi Tuhan seringkali Allah mau pengakuan dari kehidupan, dari mulut kita, hadirlah dalam kehidupan kita. Di sini kita harus menghargai kehadiran Allah supaya tidak membawa petaka dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh bangsa Filistin tadi. Tuhan Yesus dia mau selalu ada, selalu hadir dalam setiap ibadah kita. Kalau kita tidak merasakan, dan kalau kita tidak merasakan hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kita, maka itu perlu dipertanyakan, ada apa dengan diri saya? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh hati, sebab Allah memperhatikan bukan keberadaan dari tabut Allah saja, tetapi Allah memperhatikan pribadi kita, kesungguhan hati kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 6, tabut Allah dikembalikan pada bangsa Israel dengan cara-cara Imam Dagon. Tetapi 1 Tawarik pasal yang ke-13, ini pertama kalinya tabut Allah itu gagal dikembalikan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat yang kedua tadi, bagaimana Daud sudah menuruti cara-caranya Tuhan. Daud sudah menuruti cara dari yang Allah perintahkan waktu zaman Musa dulu. Waktu kita datang beribadah, bagaimana sikap hati kita terhadap hadirat Allah, terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengetahui kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian karena saya ada di atas mimbar ini dan melihat dengan jelas kehadiran saudara. Tetapi sampai ke dalam dasar hati, ketulusan hati kita ketika kita datang beribadah, keadaan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu mari kita dengan firman Tuhan ini kita belajar melihat. Kita belajar menghargai kehadiran Allah di tengah-tengah setiap ibadah kita. Walaupun ketika kita datang beribadah, mungkin hati kita sedang susah. Taruh itu semua kepada Tuhan. Akui itu, bicarakan atau berkatakan, Tuhan saya sedang begini. Akui itu di hadapan Tuhan lewat setiap doa kita. Nyatakan itu kepada Tuhan. Tadi saya katakan kita belajar untuk menghargai kehadiran Allah dalam setiap ibadah kita. Sebab itu biarlah seperti yang Daud katakan kepada bangsa Israel, hanya orang Lewi saja yang patut mengangkut tabut Allah, itu pelayan-pelayan yang dikhususkan untuk melayani. Biarlah kita mau sama-sama
menguduskan kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita melihat ketika hadiratnya, ketika tabut Allah itu ada, maka ada berkat, keluarga kita diberkati. Karena apa? Menurut akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan kita sekalian. Mari, firman Tuhan mengajak kita, kalau kita sudah belajar dari firman dari keluarga, dari bangsa Israel, ketika mereka mengembalikan tabut itu pada pagi hari ini, kita belajar untuk menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana sikap hati kita? Adakah kita sungguh-sungguh? Mungkin kita sudah berkata, saya sudah datang dengan sekuat tenaga, saya sudah memuji Tuhan dengan tarian, dengan nyanyian, dengan permainan musik, dengan satu kesungguhan yang kita berikan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, Dia sangat mengerti isi hati kita. Gembala saudara, Ibu Deborah, Debbie, yang saya biasa panggil Ibu Gembala saudara, tidak tahu keadaan hati. Hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu mari, saya pun hanya bisa mengatakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan bagi kita. Tapi satu perkara yang menilai sikap hati kita itu Tuhan. Bagaimana Usa sampai dia bisa Tuhan murka terhadap dia? Gak ada yang tahu sikap hatinya seperti apa ketika dia mau memegang tabut Allah itu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan pada pagi hari ini Tuhan memperingatkan saya dan saudara, mari ketika kita ada di dalam rumah ibadah, ketika kita melayani Tuhan, kita persiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, supaya apa yang kita layani dapat memberkati banyak orang dan kita sendiri pun terima berkat khusus daripada Tuhan. Biarlah firman Allah ini menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara lewat ke Raja Daud. Ibadah adalah tadi saya katakan suatu perayaan yang membawa kehadiran Tuhan untuk ada di tengah-tengah umatnya. Bahkan bukan ada di tengah-tengah umat saja, bahkan di dalam setiap pribadi kita. Harus terus berusaha untuk ada dalam hadirat Allah. Sebab hanya Tuhan saja yang mengetahui keadaan hati kita, keadaan hidup kita. Dan hanya ketaatan kita kepada firman Tuhan yang dapat membawa pelayanan kita semakin berhasil. Dan terlebih dari itu, kita melihat, kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Seperti Dia mencurahkan berkatnya kepada Obed Edom, itu juga bisa menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan sanggup menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan dalam hati, dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita merasakan kuasa itu nyata dalam pribadi lepas kita. Hargai hal-hal yang kudus untuk langkah kita selanjutnya. Untuk menentukan sikap hati kita, menentukan langkah kita untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan untuk hari selanjutnya. Kita lihat ayat yang terakhir, Yosua. Ini ada yang diinginkan Tuhan bagi kita. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita taat melakukan kehendak firman-Nya dalam kehidupan. Biarlah ada satu kerinduan dari pribadi lepas pribadi kita, seperti yang dikatakan Mazmur, bahwa jiwa kita haus kepada Tuhan, jiwa kita selalu rindu akan Tuhan. Dan biarlah
Ini terjadi dalam pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik pelayan-pelayan Tuhan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita persiapkan hidup kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Contoh dari firman Tuhan ini biarlah membuat kita semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Saya mohon pemain musik semua naik ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak isi hatimu. Nyatakan kepada Dia, karena Dia ada dan menyertai saya dan saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan firman itu. Memperkatakan, baca firman, katakan itu supaya terdengar oleh kita. Baca dengan suara keras supaya terdengar firman itu bagi telinga kita sendiri. Bukan saja kita dengar, tetapi mari kita taati apa yang menjadi kehendak firman-Nya supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Jiwaku merindukanmu. Kita nyanyikan pujian ini dan nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Yesus, mampukan kami Allahku. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk tetap menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu bagi kehidupan kami. Ampuni Tuhan Yesus kalau waktu-waktu yang lalu kami sempat tidak melakukan kehendak Tuhan, kami sempat melakukan kemauan, keinginan kami sendiri ketika kami melayani-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini basuh
dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Layakkan kami ya Tuhan Yesus. Layakkan setiap pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan Yesus yang datang pada pagi hari ini. Dengan kuasa darah-Mu kuduskan kami, supaya kami senantiasa berlayak ada di hadapan-Mu, membawa korban syukur, pujian penyembahan kami kepadamu, karena hanya Yesus Kristus yang patut dan layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah terus dalam kehidupan kami ya Allah Roh Kudus. Nyatakan terus apa yang menjadi rancangan kehendak-Mu, supaya kami menjadi penurut pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin.